Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik kita ketemu lagi nih di IHMPA Online. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, adik-adik sudah sarapan belum? Kakak-kakak udah ada yang sarapan belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya adik-adik. Tapi kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan. Dan sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus sayang gak kita semua? Sayang. Ya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah, karena itu kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, jangan ngintip-ngintip karena Tuhan Yesus lihat kita berdoa lah adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan pada saat hari ini kami masih bisa ikut IHMPA online walaupun melalui YouTube ya Bapak. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan hati kami masing-masing ya Bapak walaupun kami tidak bertemu. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati perjalanan ibadah ini sampai nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yeni. Tuhan Yesus mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika kami sudah mendengarkannya, kami bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita menyanyi lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah kakak minta adik-adik kita mau nyanyi lagu berbalas-balasan ya adik-adik. Oke adik-adik. Puji Tuhan.
lagu. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo adik-adik, sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita siapa adik-adik? Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, sekarang saatnya bermazmur. Pembacaan mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4 kita membacanya secara bermazmur ya. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Oke adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Yeni, kita mau nyanyi dulu nih satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari Minggu ini? Wah, sekarang ini kayaknya kita minggu kedua kita nontonnya via YouTube dulu ya. Minggu depan kita via Zoom. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Yeni. Siapa? Iya, Kak Yeni. Oke, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan, kita persilahkan dulu nih teman kita adik Anya untuk membawa doa, dan yang baca Alkitab adalah adik Priel. Oke, kepada adik Anya dan adik Priel, kayak dipersilahkan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Berkati firman ini menjadi berkat untuk kami. Dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan.
Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus untuk beberapa orang Farisi, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi tidak di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, terima kasih adik Anya dan adik Priya sudah membawakan doa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini dari kitab apa tadi ya? Dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Berarti firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yohanes. Iya, tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik, udah ada yang tahu belum mama papanya Yohanes Pembaptis siapa? Kayaknya belum ada yang tahu ya, atau ada cuma 1-2 doang. Oke, kakak mau kasih tahu, namanya adalah Zakaria dan Elisabeth. Nah, kak tunjukkan nih gambar di sebelah. Oke, udah lihat? Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih, sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Zakaria dan juga Elisabeth itu udah oma opa seperti gambar di samping, udah tua adik-adik. Jadi di zaman itu orang-orang itu nggak menyangka kalau Zakaria dan juga Elisabeth itu bakal punya anak. Di zaman sekarang aja juga kalau udah oma opa ya kan adik-adik, pasti agak susah ya punya anak lagi, apalagi zaman dahulu. Tapi suatu ketika Yohanes Pembaptis datang ke bait suci seperti gambar di samping ini. Nah, kemudian dia bertemu dengan seorang malaikat Tuhan. Ada yang tahu nama malaikat Tuhan siapa? Malaikat Gabriel. Ada di sini adik-adik yang namanya Gabriel, atau kakak atau sepupunya Gabriel, ada yang punya? Wah, kayaknya ada nih saudaranya yang namanya Gabriel, atau adik-adik juga namanya Gabriel. Nah, berarti itu orang tua yang membuat namanya itu dari nama seorang malaikat Tuhan. Nah, saat Zakaria bertemu sama malaikat Gabriel berkata, Zakaria, istrimu Elisabeth akan mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkannya. Dan kalian harus memberi nama Yohanes. Tapi Zakaria malah gak percaya sama malaikat Tuhan. Dia bilang, gak mungkin lah, aku kan udah oma opa, gak mungkin bisa punya anak. Istriku, apalagi melahirkan seorang anak laki-laki, pasti mustahil. Dia bilang kepada malaikat. Terus malaikat Tuhan pun kesal sama Zakaria. Akhirnya malaikat Tuhan menghukum Zakaria dan juga membuatnya nggak bisa ngomong, jadi bisu adik-adik. Adik-adik jangan mau ya seperti Zakaria kayak gitu. Kalau Tuhan udah berfirman, Tuhan udah berkehendak, harus dituruti. Nah, akhirnya semakin lama mengandunglah Elisabeth. Mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki seperti gambar di sebelah. Namanya Yohanes. Anak laki-laki yang tampan, yang bersinar, yang sudah dititipkan Tuhan kepada Zakaria dan Elisabeth. Hingga akhirnya setelah lahir dan diberikan nama Yohanes, Zakaria pun bisa berbicara adik-adik. Wah, luar biasa ya kuasa Tuhan, bisa membuat orang bisu, terus bisa membuat orang bicara lagi. Nah,
adik-adik tahu nggak Yohanes itu punya sepupu? Wah, siapa ya sepupu Yohanes? Ada yang tahu sepupu Yohanes siapa? Banyak yang nggak tahu ya. Wah, sepupu Yohanes adalah Tuhan Yesus. Kok bisa kayaknya Tuhan Yesus sepupunya Yohanes? Iya, karena Yohanes Pembaptis itu nama ibunya siapa tadi? Elisabet dan ibunya Tuhan Yesus yaitu Maria itu adalah saudara. Jadi Yohanes dan Tuhan Yesus itu juga sepupu karena mamanya Tuhan Yesus dan juga mamanya Yohanes itu bersaudara adik-adik. Jadi Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus adalah sepupu di dunia ini. Oke? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu sama adik-adik. Setelah Yohanes makin lama kan makin besar, bertumbuh, makin dewasa. Seperti gambar di samping ini. Gambar Yohanes, dia pakai jubah yang dari kulit binatang adik-adik. Dan makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Di zaman itu belalang itu bukan yang terbang-terbang itu loh adik-adik, tapi belalang itu tanaman yang berbiji di zaman Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis dulu makan belalang dan juga madu hutan. Nah, dia makin besar, terus Yohanes Pembaptis suka berjalan-jalan sambil mengajak orang-orang berdosa bertobat, lalu membaptis mereka. Tapi makin lama orang-orang bertanya, siapa sih Yohanes Pembaptis ini? Kok bisa dia membaptis orang-orang dan mengajak orang-orang bertobat? Terus mereka orang-orang itu banyak bertanya kepada Yohanes, Yohanes, apakah kau seorang nabi? Katanya kayak gitu. Bukan. Apakah kau seorang rasul? Bukan. Apakah kau Mesias yang menyelamatkan manusia? Bukan juga, kata Yohanes. Wah, adik-adik, lalu Yohanes Pembaptis siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Banyak yang nggak tahu ya. Di zaman itu juga orang-orang banyak yang nggak tahu. Lalu Yohanes berkata dengan rendah hatinya, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pembuka jalan bagi Mesias yang akan datang ke bumi, yang mengajak orang-orang berdosa supaya bertobat. Karena Mesias yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat akan datang menyelamatkan manusia. Wah, adik-adik tahu nggak Mesias yang disebutkan Yohanes Pembaptis itu? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan datang ke bumi menyelamatkan manusia yang berdosa dan menolong orang-orang. Tapi Yohanes Pembaptis mengingatkan, kalau Mesias datang, jangan lupa orang-orang berdosa itu harus tobat dulu. Kalau nggak tobat-tobat, nggak bisa ditolong Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang berdosa untuk bertobat, lalu membaptis mereka satu persatu seperti gambar di samping ini. Nah, Yohanes Pembaptis membawa mereka ke sungai lalu membaptis mereka adik-adik. Wah, adik-adik, baptisan itu biasanya digunakan pakai apa? Air, kayak Yohanes Pembaptis yang menggunakan air untuk baptisan. Nah, tapi adik-adik, air itu bukanlah inti dari baptisan. Karena air itu cuma simbol adik-adik. Di zaman dulu, air itu dipakai untuk membersihkan diri, untuk mandi, untuk cuci muka, untuk cuci tangan. Sekarang juga gitu kan? Nah, jadi air itu cuma simbol baptisan. Inti dari baptisan adalah bagaimana Roh Kudus menyertai kita setelah dibaptis, supaya hidup kita benar, supaya kita nggak nakal-nakal, supaya kita nggak berkata kotor, supaya kita nggak menjadi orang-orang yang melawan orang tua atau berbuat jahat. Nah, itu adik-adik intinya dari baptisan. Nah, kakak mau tanya nih, kakak pengen tahu, siapa di sini yang udah dibaptis di gereja? Ayo. Udah pada dibaptis belum adik-adik? Nah, kalau belum tahu nih, aku udah dibaptis atau belum ya? Nanti setelah ibadah coba tanya mama papa, kalau adik-adik sudah dibaptis apa belum di gereja? Nah, kalau adik-adik yang sudah dibaptis,
Wah, luar biasa. Adik-adik bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi bagi Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dan mewartakan kalau Tuhan itu baik dan melakukan banyak kehendak Tuhan. Kayak ini kalau aku belum dibaptis gimana? Ya nggak apa-apa. Harus juga berperilaku seperti orang yang sudah dibaptis, harus berbuat baik, harus nurut sama orang tua, membantu orang tua, harus baik sama orang lain. Tapi nanti setelah ibadah ini bilang ke mama papa, "Mama, kalau aku belum dibaptis, ajak aku untuk dibaptis ke gereja ya." Karena adik-adik tahu nggak, orang-orang yang udah dibaptis itu adalah orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan. Jadi kalau kita udah dibaptis, udah pasti kita menjadi milik Tuhan yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Oke? Jangan lupa ya, tanya ke mama papa dulu, udah dibaptis apa belum. Nah, adik-adik, kakak mau bilang sama adik-adik, adik-adik mau nggak seperti firman Tuhan hari ini, kayak Yohanes Pembaptis yang mau menjadi saksi Tuhan, mau bilang kalau nanti Mesias yang lebih dahsyat, lebih luar biasa akan menolong manusia, mau mengasih tahu sama orang-orang supaya bertobat, jangan lupa bertobat, jangan berbuat dosa terus. Adik-adik mau nggak seperti Yohanes Pembaptis? Mau kan? Iya, adik-adik kalau mau jadi seperti Yohanes Pembaptis dan juga menjadi saksi bagi Tuhan, kalau kira-kira masih mau berantem nih sama temannya, pukul-pukul kakak adiknya di rumah, usil-usilin abang atau kakak adiknya, terus kalau disuruh papa mamanya tolong cuci piring, tolong sapu rumah, tapi gak mau ditolongin mama papanya, itu bisa menjadi saksi bagi Tuhan gak? Nggak bisa. Makanya adik-adik, kakak mau kasih contoh nih, orang-orang adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan, seperti gambar pertama di sebelah. Nah, lagi ngapain nih? Iya, lagi berdoa. Adik-adik, berdoa adalah salah satu kunci jadi saksi bagi Tuhan. Kalau adik-adik meminta kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati setiap kegiatanku, Tuhan lindungi mama papaku, Tuhan berkati semua teman-temanku di PA, kakak-kakak PA dan juga gereja kami, otomatis Tuhan itu akan mendengar dan merasa, wah, adik-adik sudah menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi adik-adik kalau di rumah yang tiap mau makan, bangun tidur, mau tidur, terus mau kemana-mana, yang selalu berdoa siapa? Siapa yo? Masih ada yang belum kayaknya ya. Harus dimulai ya. Tiap melakukan apapun itu harus dimulai dengan doa. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Lihat di samping. Ini lagi ngapain nih gambar kedua? Lagi baca Alkitab. Adik-adik siapa di sini yang kalau tiap hari itu kalau nggak baca Alkitab kayaknya ada yang kurang ya? Harus baca Alkitab nih. Siapa? Nggak ada ya? Wah, adik-adik mulai hari ini mulai ya baca Alkitab. Adik-adik dan kakak harus mulai nih. Satu hari contohnya mau satu ayat baca Alkitab, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah berniat memulai untuk membaca Alkitab, membaca kehendak Tuhan. Oke, yang ketiga, gambar selanjutnya. Nah, gambar apa nih? Iya, ada orang bernyanyi, main gitar, main kahun. Nah, adik-adik, talenta itu juga adalah salah satu saksi bagi Tuhan. Jadi adik-adik kalau bisa nyanyi, bisa main gitar, main biola, main piano, itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau ibadah online juga kayak gini atau Zoom minggu depan, kalau disuruh nyanyi, nyanyi sekeras mungkin, sesemangat mungkin. Karena semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk kakak layan, tapi untuk Tuhan, nyanyi semangat. Haleluya, puji Tuhan, gitu ya. Oke. Nah, yang keempat terakhir, gambar sebelah. Apa nih gambarnya? Wah, menolong nenek yang lagi menyeberang. Adik-adik, kalau kita di orang-orang sekitar juga harus saling menolong. Kalau ada orang yang jatuh di jalan, jangan diketawain, tapi ditolong. Kalau misalnya ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang susah jalan, dibantu. Kalau ada pengamen di jalan, terus adik-adik punya uang sedikit, dibantu.
Nah, bukan cuma di jalan dan sekitar aja, tapi bantuin mama papa, bantuin abang kakak juga menjadi saksi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mulai hari ini Kaya ini mau ngajak adik-adik, kakak dan adik-adik semua untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mau bersaksi bagi Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan, berbuat baik bagi semua orang. Oke, mau berjanji? Mau berjanji hari ini seperti Yohanes Pembaptis? Wah, kurang semangat nih. Mau berjanji adik-adik? Iya, mau, mantap. Jangan lupa ya, jangan cuma dari omongan aja, tapi dilakukan perbuatannya untuk menjadi saksi Tuhan sehari-hari. Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kita itu harus mau bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan satu lagu, Ikuti Kau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, dalam damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Nah, adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya nanti dititipkan ke mama, papa, atau om tante yang akan ke gereja. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Selanjutnya kita akan berdoa persembahan. Kita doakan persembahan kita hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat persembahan hari ini. Tuhan tolong berkati, semoga persembahan kami yang kami berikan dengan tulus ikhlas menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, dan bagi pembangunan gereja Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, agar semakin bertambah rezekinya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang mungkin sekarang dalam bekerja ataupun kemanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, juga berkat daripada Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari, membimbing kami anak-anaknya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan PA. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan, dan juga berkat untuk setiap apapun yang kakak PA lakukan, apapun yang kakak-kakak PA kerjakan, semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami, untuk Bapak Pendeta, untuk majelis-majelis di gereja dan orang-orang yang bertugas di gereja. Berikan selalu kesehatan ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan berkat yang daripada Tuhan, agar dapat menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa untuk gereja Tuhan dan juga bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap kegiatan kami dari saat ini siang hingga malam sebelum tidur. Tuhan tolong jagai kami, sertai kami.
Tuhan berkati juga negara kami Indonesia, pemerintah kami, berkati semuanya Tuhan dari atas sampai yang paling bawah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan seluruh tenaga medis yang menangani COVID-19. Tuhan berkati negara kami dan negara lain agar semakin pulih, semakin sembuh dari COVID-19 ini, dan kami dapat beraktivitas lagi, dapat ibadah PA lagi di gereja, berkumpul bersama teman-teman kami. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa, yang kami alaskan berdasarkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik sudah nggak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah nih. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau angkat satu lagu pujian, Hai Pergi dan Wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Oke adik-adik, ibadah PA kita berakhir hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita Zoom. Oke? Jam 11 siang, ditunggu di Zoom-nya. Tapi sebelum kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita mau bersama dalam doa kita. Bawa dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai firman Tuhan. Saat ini Tuhan menjagai anak-anak PA, adik-adik kami, menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik kami dan kakak layan untuk melakukan firman Tuhan, agar menjadi saksi bagi Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, yang bukan cuma dari perkataan saja ya Tuhan, tapi kami berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas segala Tuhan, tolong hapuskan dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa, hanya melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke adik-adik, ibadah kita selesai hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah Zoom. Jangan lupa bergabung ya hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dah.